Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan latihan ujian sekolah US Matematika Paket 001. Ini adalah materi pertemuan ke-9 semester kedua, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini, Selasa, tanggal 1 Maret 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIOT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, soal yang pertama. Suhu mula-mula suatu ruangan adalah negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Nah, berapa besar kenaikan suhu pada ruangan tersebut? Apakah negatif 25 derajat Celcius, negatif 15 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, ataukah 25 derajat Celcius? Oke, ini adalah bilangan bulat. Berarti yang besar dikurangi dengan yang kecil. Oke. Soal nomor 2. Andi memiliki seutas tali yang panjangnya 24 meter. Nah, jika tali tersebut dipotong-potong dengan panjang masing-masing 3/4 meter, maka banyak potongan tali adalah apakah 36 potong, 32, 24, ataukah 18 potong? Nah, ini adalah panjang talinya dibagi karena masing-masing harus 3/4 meter. Oke. Soal nomor 3. Nilai dari 2/3 ditambah 2/2 dikali 1/2/5 adalah apakah 5/2/5, 5/5/6, atau 6/4/25, ataukah 6/23/30. Oke, langkah pertama kalian kalikan dulu yang 2/2 dikali dengan 1/2/5. Jadikan pecahan biasa dulu, kemudian disederhanakan, baru ditambah dengan 2/3. Oke. Soal nomor 4. Untuk membuat 120 pasang sepatu, seorang pengrajin memerlukan waktu selama 36 hari. Nah, berapa hari waktu yang diperlukan pengrajin untuk membuat 160 pasang sepatu? Apakah 24 hari, 42 hari, 48 hari, ataukah 54 hari? Ini adalah perbandingan senilai. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Pedagang buku mempunyai uang cukup untuk memesan 24 buku dengan harga Rp9.000 per buku. Nah, bila ia ingin memesan buku dengan harga Rp6.000 per buku dari uang yang dimiliki, berapa buku yang diperoleh? Apakah 36, 32, 18, ataukah 16 buku? Nah, ini adalah PBN, perbandingan berbalik nilai. Kemudian soal nomor 6, seorang pedagang menjual sebuah sepeda seharga Rp600.000. Nah, sebelum dijual, sepeda tersebut diberi aksesoris seharga Rp100.000. Bila harga beli sepeda tersebut Rp400.000, maka persentase keuntungannya adalah apakah 50%, 40%, 25%, ataukah 20%. Nah, ini kalian cari dulu harga beli ditambah dengan aksesorisnya, karena ini adalah modal. Kemudian jika dijual adalah 600.000, nah untungnya berapa? Kemudian kalian cari persentase untung itu sama dengan untung dibagi harga beli atau modal dikali 100%. Kalian hitung, silahkan. Oke, soal nomor 7. Kompleks suatu perumahan ditata dengan teratur. Rumah yang terletak di sebelah kiri menggunakan nomor rumah ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.
Nah, berapa nomor rumah yang ke-12 dari deretan rumah sebelah kiri tersebut? Apakah 13, 23, 25, ataukah 27? Ini gampang ya. Oke, soal nomor 8. Untuk X anggota himpunan bilangan asli, maka himpunan penyelesaian dari setengah X ditambah 3 kurang dari 6 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, yang pertama kalian lakukan adalah memindahkan 3 di kiri pindah ke kanan. Kemudian memindahkan setengah dari kiri pindah ke kanan. Nanti kalian akan menemukan X kurang dari berapa. Baru kalian sebutkan anggotanya siapa saja. Oke, soal nomor 9. Hasil dari 5X ditambah 3 dikali 2X dikurangi 6 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, kalian pertama kali kalikan 4 kali. Berarti yang 5X kali 2X, kemudian 3 dikali 2X, kemudian 5X dikali negatif 6, yang terakhir 3 dikali negatif 6. Silahkan disederhanakan. Soal nomor 10. Bentuk paling sederhana dari 6x kuadrat ditambah 13x dikurangi 5 dibagi 4x kuadrat dikurangi 25 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, pertama kali kalian faktorkan dulu yang atas sama yang bawah, difaktorkan keduanya. Nah, jika ada suku yang sama atas dan bawah, bisa kalian coret. Berarti nanti sisanya ada berapa? Oke. Nah, 4x kuadrat dikurangi 25 itu kalian akar aja semuanya. Jadi 4 akar 4 berapa, akar x berapa, dan akar 25 berapa. Nanti kalian akan menemukan angkanya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Dari sejumlah anak diteliti tentang permainan kegemarannya. Nah, hasil yang tercatat adalah 18 anak gemar bermain sepak bola, 14 anak gemar bermain bola voli, 6 orang anak gemar bermain sepak bola dan bola voli. Nah, jika 5 orang anak tidak gemar sepak bola maupun bola voli, maka banyak anak yang diteliti adalah Oke, pertama kali ini adalah diagram Venn materi kelas 7. Kalian buat diagram Venn yang berpotongan. Nah, yang tengah kalian isi dengan yang gemar keduanya. 6 orang gemar bermain bola voli dan sepak bola kalian tulis di tengah. Kemudian yang di kiri itu 18, kemudian dikurangi 6, dan yang di kanan yang bola voli adalah 14 kurangi 6. Nah, nanti yang di luar himpunan keduanya itu ada 5 orang. Jadi jumlahkan anak-anak yang ada. Oke? Soal nomor 12, perhatikan diagram panah berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah di situ faktor dari, lebih dari, kurang dari, atau setengah dari. Perhatikan gambarnya. A himpunannya 1, 2, 3. Jadi kalian bacanya misalkan 1 faktor dari 2, iya atau enggak? Kemudian 1 faktor dari sekian, 2 faktor ini, 3 faktor ini, atau yang lainnya yang benar. Pilihlah yang benar. Soal nomor 13, perhatikan grafik berikut. Jika banyak buku yang terjual ada 10 buah, berapakah harga penjualannya? Apakah 10.000, 15.000, 18.000, ataukah 19.000? Kalian perhatikan di sini kalau banyaknya buku 2, maka harganya 3.000. Kemudian kalau banyaknya buku 4, harganya 6.000 dan seterusnya. Nah, berapa kalau 10 buku? Soal nomor 14. Nah, jika 4x ditambah 2y sama dengan 2 dan 7x ditambah 4y sama dengan 2, maka nilai 2x ditambah 5y adalah apakah negatif 11, negatif 8, 4, ataukah 11. Nah, ini berarti kalian eliminasi ya. Kalian eliminasi, ini adalah SPLDV. Nanti kalian akan menemukan nilai X dan nilai Y, baru kalian masukkan nilai tersebut ke 2X ditambah 5Y. Oke? Soal nomor 15.
Harga 6 baju dan 4 celana adalah Rp480.000. Nah, sedangkan harga 3 baju dan 6 celana yang sama yaitu Rp480.000. Nah, berapa harga 2 baju dan 5 celana tersebut? Apakah Rp140.000, Rp280.000, Rp380.000, ataukah Rp480.000? Nah, ini juga SPLDV. Sederhanakan atau buat model matematikanya dulu. Berarti 6 baju itu 6B ditambah 4C sama dengan Rp480.000 dan seterusnya. Kemudian kalian eliminasi. Nanti kalian akan menemukan nilai satu harga baju atau harga satu baju dan harga satu celana. Baru kalian masukkan ke harga 2 baju dan 5 celana. Oke? Soal nomor 16, persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis negatif 3x ditambah y dikurangi 2 sama dengan 0 dan melalui titik 3, negatif 1 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, persamaan garis lurus materi kelas 8. Kalian cari terlebih dahulu gradien dari garisnya yang negatif 3x ditambah y dikurangi 2 sama dengan 0. Pisahkan y sendiri. Ubah menjadi y sama dengan mx plus c. Di situ terdapat gradiennya m. M itu adalah koefisien dari x. Nah, kemudian persamaan garis lurus yang sejajar dengan melalui titik 3, negatif 1, berarti rumusnya y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Oke? Soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Besar sudut R adalah apakah 30 derajat, 36 derajat, 42 derajat, ataukah 48 derajat? Kalian cari dulu 2P ditambah 6 ditambah 3P dikurangi 6. Itu disama dengankan 180 karena itu merupakan sudut lurus. Nah, setelah nilai P-nya ketemu, nanti kalian akan bisa mencari besar sudut S, besar sudut Q, dan nanti kalian akan menemukan besar sudut R, yaitu 180 dikurangi dengan sudut Q yang 3P dikurangi 6 dan dikurangi sudut S. Oke. Soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun di samping adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, perhatikan di sini ada persegi panjang 3. Yang namanya keliling berarti panjang dari 3, kemudian ditambah 7, kemudian ditambah 5, ditambah sekian, ditambah 6, dan yang 3 sama itu berapa? Kalian akan menemukan angkanya. Oke? Soal nomor 19. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q, masing-masing panjang jari-jarinya adalah 7 cm dan 2 cm. Nah, jika jarak titik pusat kedua lingkaran 13 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah apakah 12, 10, 8, ataukah 7? Untuk lebih mengingatnya, berarti ini adalah garis singgung, berarti kalian coba gambar lingkaran yang kiri besar, yang kanan kecil, kemudian hubungkan garis singgung persekutuan luarnya. Nah, nanti kalian akan menemukan angka dengan teorema Pythagoras. Oke? Soal nomor 20, perhatikan gambar segitiga ABC. Nah, menurut teorema Pythagoras, pernyataan berikut yang benar adalah apakah A, B, C, ataukah D? Yang jelas teorema Pythagoras itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi siku-sikunya atau kuadrat sisi siku-sikunya. Oke? Kalian pasti bisa menemukannya. Soal nomor 21. Perhatikan gambar dua segitiga sebangun berikut. Nah, tentukan nilai X. Apakah 6,7, 8,4, 12,6, ataukah 14 cm? Jadi kalian buat perbandingannya terlebih dahulu. Nanti kalian akan menemukan nilai X. Soal nomor 22, perhatikan gambar di samping. Panjang BC dan CD itu adalah 8. Kalian pasangkan angkanya. Kemudian DE itu 9.
Nah, jadi kalian tahu CE itu berapa. Kalau CE ketemu, sedangkan BC ada, berarti kalian bisa menemukan panjang garis EB. Nah, panjang AD itu akan sama dengan panjang EB. Oke, silahkan cari dulu EB. Soal nomor 23. Perhatikan gambar di samping. Banyak bidang diagonal balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut adalah apakah 4, 6, 8, ataukah 12? Bidang diagonal. Soal nomor 24. Kawat sepanjang 5 meter akan digunakan untuk membuat model kerangka balok yang berukuran 7 cm kali 5 cm dan 8 cm. Nah, banyak model kerangka balok yang dapat dibuat adalah apakah 5, 6, 7, ataukah 12? Nah, berarti kalian kalau mau membuat kerangka balok itu rumusnya adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Kalian hitung terlebih dahulu, panjangnya 7, lebarnya 5, tingginya 8. Kemudian yang 5 meter kalian ubah ke dalam sentimeter. Kemudian dibagi setiap kerangka balok berapa panjangnya. Oke. Soal nomor 25, perhatikan gambar limas persegi TABCD di bawah. Nah, jika diketahui TA, TB, TC, TD itu adalah 17 cm dan AB sama dengan BC, berarti itu persegi, itu panjangnya 16 cm. Tentukan luas permukaan limas. Apakah 120, 320, 480, ataukah 736? Oke, berarti kalian cari dulu apotema atau tinggi limas, tinggi sisi limas. Berarti di situ ada T dihubungkan ke D. Maaf, ke P. Jadi TP. Nah, kemudian setengah BC, tuh setengah BC-nya berapa? Kemudian nanti ditarik TP. Nah, kalian akan menemukan panjang TP dengan teorema Pitagoras. Kemudian yang disebut luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah seluruh luas sisi tegak. Di situ ada 4 sisi segitiga. Nah, berarti luas alas ditambah 4 kali luas segitiga TBC. Oke. Soal nomor 26. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat yang kelilingnya 52 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Nah, jika tinggi prisma 15 cm, maka volume prisma adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, yang pertama kali berarti kalau nyari volume itu berarti nyari luas alas terlebih dahulu. Karena alasnya berbentuk belah ketupat, yang kelilingnya 52 berarti kalian akan tahu panjang sisinya. Belah ketupat seluruh sisinya sama. Berarti 52 kalian bagi 4 karena sisinya ada 4. Kemudian kalian akan menemukan panjang satu diagonalnya. Yang satunya lagi dengan teorema Pitagoras. Nah, setelah itu kalian bisa mencari luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setelah itu kalian kalikan dengan tinggi prisma dengan 15. Kalian akan menemukan angkanya, oke? Soal nomor 27, perhatikan bola besi dimasukkan ke dalam gelas dengan sisi bola tepat menyinggung pada bidang sisi atas, bawah, dan selimut gelas atau kanan kirinya. Nah, volume udara dalam gelas yang ada di luar bola adalah apakah A, B, C, D? Berarti kalian cari dulu luas tabung atau luas gelas yang tingginya sama dengan diameter bola. Nah, diameter bolanya adalah 14 cm, berarti jari-jarinya setengahnya dari 14. Kalian hitung luas tabung, kemudian dikurangi dengan luas bola. Luas tabung itu adalah pi r kuadrat T. Luas bola, volume tabung itu adalah pi r kuadrat T dan volume bola itu adalah 4/3
Pi R pangkat 3 dikurangi. Oke? Soal nomor 28, perhatikan gambar. Pasangan sudut yang tidak sama besar adalah yang tidak sama besar. Apakah A, B, C, ataukah D? Kalian sudah belajar sudut di kelas 7. Garis sejajar dipotong dengan satu garis, oke? Kemudian soal yang nomor 29, diagram di samping menggambarkan mata pelajaran yang paling digemari siswa. IPS 170 derajat, Bahasa Inggris 55 derajat, Matematika siku-siku berarti 90 derajat, dan IPA. Nah, yang belum diketahui adalah IPA. Nah, jika banyak siswa dalam kelas itu adalah 48 orang, maka berapa banyak siswa yang gemar IPA adalah berapa? Apakah 4, 6, 10, ataukah 14? Oke, langkah pertama kalian kumpulkan semua jumlah derajatnya. Yang IPS 170 ditambah 55 ditambah 90. Nah, untuk yang IPA berarti 360 derajat dikurangi dengan IPS, Bahasa Inggris, dan Matematika. Nah, setelah kemudian ketemu derajatnya berapa, baru di IPA sama dengan berapa derajat yang tadi kalian temukan per 360 derajat dikali 100. Dikali 48. Berarti kalian akan menemukan ada berapa siswanya, oke? Soal nomor 30 atau soal yang terakhir, perhatikan tabel berikut. Nah, tabel berikut adalah data hasil ulangan matematika siswa kelas 9A tahun pelajaran 2021-2022. Nilai yang dapat nilai 4 adalah 2, yang dapat nilai 5 adalah 6, yang dapat nilai 6, 10, dan seterusnya. Nah, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata adalah apakah 8, 10, 12, ataukah 22. Nah, langkah pertama yang kalian cari adalah mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata didapat dari jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berarti 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 6 ditambah 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 6 dan seterusnya dibagi dengan 2 tambah 6 tambah 10 tambah 6 dan seterusnya. Nah, kalian akan menemukan nilai rata-rata. Nah, kalau udah menemukan nilai rata-rata, kalian bisa mencari berapa siswa yang lebih nilainya lebih dari rata-rata. Oke? Silahkan kerjakan latihan US Matematika paket 001. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan jawaban yang benar. Ingat, dengan jawaban yang benar. Foto dan kirim langsung via WA Ibu sebelum jam 14.00 tepat atau jam 2 siang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.